untuk moderator. Saya mulai saja ya, karena juga supaya kita punya banyak waktu untuk tanya jawab nanti. Waktu saya diminta ikut mengisi acara ini, saya pikir oke, kalau audiensnya umum berarti saya nggak akan pasang persamaan matematika, nanti saya kehilangan orang. Biasanya kalau ada satu persamaan matematika, kalau audiensnya bukan orang matematika atau sains, akan banyak kehilangan. Jadi yang saya akan sampaikan hanya beberapa catatan umum. Tidak ada yang hasil riset paling baru atau bagaimana, karena mungkin yang ingin saya sampaikan adalah beberapa poin umum tentang perlindungan data, tentang kriptografi, peran kriptografi di situ. Oke, ada link ke webpage saya kalau mau lihat bahan-bahan riset yang baru yang sedang saya lakukan, atau beberapa talks yang untuk konsumsi umum atau konsumsi yang lebih spesifik untuk researchers ada di sana. Saya terinspirasi oleh cerita teman yang crypto engineers dan sales. Dia banyak kerja di IT di Indonesia sudah 15 tahun. Dia jualan produk security gitu ya. Dia pernah bilang bahwa jualan produk security itu kayak jualan helm di tahun 70-an. Kecuali untuk beberapa bidang atau beberapa jalur pekerjaan yang regulasinya ketat, seperti OJK, fintech. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di sekitar tahun 70-an, awal 70-an ketika ada regulasi tentang helm? Unsur pertama adalah ada peralihan dari sepeda kayu ke sepeda motor. Ya, ini peralihan yang masif karena begitu banyak orang yang berpindah dari sepeda kayu lalu pakai sepeda motor. Itu banyak motor-motor bebek bikinan Jepang tahun itu sudah mulai masuk, tetapi tidak diimbangi peralihan sikap berkendara. Jadi motornya sudah pakai, sepedanya sudah pakai motor, tapi perilakunya masih seperti waktu masih pakai sepeda kayu. Jadi belum diimbangi oleh peralihan sikap berkendara. Jadi kecepatannya masih tinggi, tapi tidak, unsur-unsur proteksinya tidak diikuti. Nah, karena banyak sekali korban luka kepala jika kecelakaan dan bahkan meninggal, akhirnya Kapolri waktu itu bilang, oke, wajib pakai helm. Sanksinya apa? Kalau nggak pakai, SIM-nya dicabut. Jadi yang jelas ada sanksi. Oke, unsur-unsurnya adalah ada perubahan kebiasaan yang besar, tetapi tidak diimbangi perubahan sikap. Dan karena itu lalu banyak kecelakaan dan korban, hingga akhirnya ada peraturan undang-undang mengatakan ini sekarang ada sanksinya kalau tidak diikuti penerapan proteksi-proteksi ini. Singkat saja, kalau kita ngomong keamanan data komunikasi digital itu jauh lebih besar daripada kriptografi. Pak Willy tahu banyak tentang cyber security. Cyber security itu jauh lebih luas dibanding kriptografi. Kriptografi itu alat-alat dasar di bawahnya saja. Mungkin untuk hari ini saya anggap kriptografi itu ya ilmu kerahasiaan dan keamanan informasi. Ini ilmu yang interdisiplinari karena perlu matematika, perlu komputasi, perlu ilmu komputer kan, perlu software, perlu hardware yang menjalankan protokol-protokol itu. Dan karena informasi sifatnya fisik, maka juga perlu fisika. Jadi kalau kita lihat dari sisi pemakai itu pengennya apa? Pengennya cepat, mudah, dan aman. Ini kan objektif yang saling bertentangan ya. Tidak bisa semuanya terpenuhi optimal. Kalau kita mau ngomong dari sisi landasan teoretiknya gitu, keamanan itu diukur berdasarkan kompleksitas komputasi. Jadi waktu yang resources yang harus dibelanjakan oleh lawan untuk menembus sistem-sistem itu. Dan karena ada keinginan pengguna untuk cepat, mudah, dan aman, kemudian kalibrasinya jadi hal penting. Sebenarnya kriptografi itu ada di mana-mana, cuman ya tidak kelihatan. Maka ini saya mau kasih contoh. Mudah-mudahan sudah bisa lihat, ini saya share webpage-nya i4. Sudah kelihatan? Saya pindah dari PDF ke oke. Nah, ini webpage-nya i4 ya, ini alamatnya. Kalau saya klik di sini yang tanda gembok ini keluar dia tulisannya connection secure. Terus verified by Let's Encrypt. Oke, so you're securely.
Mari kita lihat informasinya apa. Nah, di sini keluar, ini technical detailnya, koneksinya encrypted, pakai TLS, ini Transport Layer Security, AES. AES ini nama algoritma ya, Advanced Encryption System. Lalu di sini ada Secure Hash Algorithm, SHA itu. Jadi di sini kelihatan ini loh protokol-protokol yang dipakai untuk melindungi. Nggak keluar pop-up-nya, Pak? Apa? Pop-up-nya nggak keluar ya? Masih yang info tadi nggak keluar? Cuma di website. Page info ini keluar nggak? Nggak, cuma website. Di atas ada website identity. Oh, info di mana? Iya betul. Technical detailnya di bawah. Di bawah itu, jadi ada website identity, ada privacy and history. Nggak kelihatan. Oke. Bentar ya. Coba saya stop. Share screen layar ya Pak. Oke. Ada banyak yang ini mestinya. Kelihatan sekarang? Kelihatan Pak. Ya, jadi ini link yang saya klik tadi di yang tanda gembok itu, di sini kelihatan ini loh. Sebenarnya di bawah koneksi ini dilindungi oleh beberapa algoritma kriptografi. Memang orang-orang security itu bilang gimana sih mengukur keberhasilan kita? Kita mengukur keberhasilan dengan tidak adanya kejadian apa-apa. Jadi kalau nggak ada kejadian apa-apa itu aman, bagus. Masalahnya kan nggak kelihatan. Biasanya orang lihat KPI-mu apa gitu. Gimana aku mengukur bahwa kamu itu kerjanya benar? Kerja benar kalau orang kripto ya kalau semuanya aman, nggak ada insiden apa-apa ya berarti aman. Nah ini cuma menunjukkan bahwa sebenarnya kita pakai sehari-hari. Misalnya kalau Anda mau internet banking gitu login, gimana tahu bahwa situs ini benar-benar situs BCA atau BNI atau BRI, bukan situsnya orang lain. Terus kalau ini i4 benar-benar punya i4. Jadi ada, kalau kita mau lihat lebih lengkap lagi, ini ada semua di sini ya Pak. Mau lihat detailnya, itu ada semua kunci-kuncinya kayak apa. Jadi memang di bawah-bawah itu nggak kelihatan, tapi sebetulnya protokol-protokol ini jalan untuk melindungi komunikasi sehari-hari. Kita kembali ke ini, oke. Kemudian apa itu aman? Aman itu ya tergantung pada asumsi komputasinya kan. Rahasia itu tidak sama ya. Kebutuhan proteksi itu tidak sama. Ada yang cuma sebentar, misalnya mau online banking kan tidak mungkin sampai berminggu-minggu itu nyala terus sesinya. Ada juga beberapa yang butuh perlindungan sangat kuat kayak rahasia negara, formula paten itu. Kemudian kita juga ngelihat kalau ada yang tanya sama saya, sebetulnya aman itu apa? Gimana kita ngomong bahwa sistem itu aman? Kita perlu juga ngelihat sebenarnya sumber daya komputasi yang kita punya sebagai pengguna apa, tujuan pemakaiannya apa. Nah yang penting lagi adalah lawanmu siapa? Karena kalau lawan itu ya sepupu atau adik atau kakak yang pengen lihat catatan diarymu, itu catatan harian atau itu kan mudah diatasi. Tapi kalau lawanmu dinas-dinas rahasia itu lain lagi urusan. Atau sebagai perusahaan besar kalau misalnya kompetitornya itu betul-betul pengen ngelihat rahasia-rahasia Anda gitu ya, itu lawannya berarti punya resources yang cukup bagus. Nah, artinya apa? Artinya ada beberapa faktor yang perlu dilihat untuk mengatakan sesuatu itu aman atau tidak. Nah, kalau kita lihat situasi di Indonesia, sebetulnya yang dari dulu sampai sekarang, entah sampai kapanpun nanti mau pindah ke quantum computing, mau pindah ke cloud computing atau apa, itu sebenarnya sama aja sih, basicnya sama. Bahwa kalau kita mau memperkuat perlindungan itu ada beberapa best practices ya yang udah established banget gitu. Misalnya proteksi itu harus multi-layer, defense itu harus multi-layer. Jadi dari depan tuh ada firewall, ada authentication, access control, dan bawah sendiri ada data encryption. Nah, yang kita lihat sekarang itu kan ledakan data. Karena ada regulasi, ada nilai ekonomi yang penting dari data itu, kemudian interkonektivitas antara alat-alat itu kan makin besar. Nah, sekaligus normal kalau kita lihat ada jumlah dan skala kebocoran data sensitif yang makin besar. Dan risiko kerusakan permanennya ini yang seringkali tidak begitu dipahami oleh awam. Karena itu praktek yang baik itu sebenarnya kalau mau bikin proteksi ya jangan ngejar maling. Jadi tadi disebutkan jurisdiksinya kalau sudah
kita kena tembus serangan macam-macam itu kalau mau nangkep orangnya susah. Makanya paradigmanya adalah kita bikin pagar kokoh. Jadi memang desain sistem itu harus dari awal, dan kalau mau ngurusi kunci-kunci kriptografi ya itu sepanjang siklus hidupnya, dari awal pemakaian sampai nanti dibuang. Dan ini nomor 4 ini penting sekali, keamanan itu investasi. Dan ini biasanya kalau tidak didorong oleh regulasi, tidak didorong oleh pengawasan yang ketat dari para regulator, ini diabaikan. Pertama, pengguna sendiri nggak suka kalau harganya jadi lebih mahal. Penyedia jasa juga ya, kalau lebih mahal nanti saya jualnya harus lebih mahal lagi. Nah ini kalau kita lihat ya, ini hanya gunung es ya. Baca di koran atau di pemberitaan online, oh ini datanya perusahaan ini dibobol hacker, sekian orang nih keluar gitu. Soalnya kalau kita lihat yang saya taruh di bawah itu biasanya ya communication department atau CEO-nya perusahaan yang kebobolan itu biasanya terus ngomong, ini tipikal yang saya kutip di bawah ini tipikal dari orang perusahaan yang datanya baru aja bobol. Dia bilang kita kerjasama dengan BSSN, investigasi, diskusi, mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan keamanan dan perlindungan. Tapi kita lihat kalau datanya sudah keluar, ini hanya lip service sebetulnya ya, hanya untuk menenangkan orang, tapi sebetulnya sudah telat. Ini sudah telat banget. Mengapa? Karena kembali tadi kerusakannya permanen. Masa orang mau ganti nama ibu kandung? Atau nick-nya mau dirubah? Mau pakai BSSN, mau pakai CIA, NSA, nggak bisa. Nama ibu kandungmu tetap. Nick kan juga kalau mau merubah itu bisa saya nggak tahu. Jadi kalau sudah personally identified data itu keluar, biasanya ya kerusakannya permanen. Kembali ke ilustrasi perubahan pemakaian helm dulu tuh ya, tahun 70-an. Sekarang itu kan data diproses, makin banyak ke jaringan awan, perubahan perilaku terkait privasi dan keamanan. Kadang kalau kita lihat secara antropologis juga adik-adik kita yang lebih muda itu juga pandangan mereka terhadap privasi itu beda mungkin dengan generasi saya atau sebelumnya. Orang-orang kripto kan biasanya paranoid, hadir di tempat umum di forum-forum medsos gitu. Tapi banyak juga yang malah banyak datanya dibuka. Waktu kemarin mulai vaksin itu, banyak orang pasang sertifikat vaksin. Juga pemakaian gawai untuk fungsi penting. Sekarang hampir semua smartphone itu dipakai untuk online banking, untuk macam-macam. Fitur keamanan yang bagus, tapi tidak dipakai. Berapa dari kita yang ponsel atau laptopnya terenkripsi? Nanti kalau misalnya itu dijual atau dibuang, atau kecurian, atau nanti dibawa untuk repair, gimana caranya? Kalau nggak terlindungi ya kejadiannya seperti itu. Video-video pribadi keluar. Lalu akhirnya jadi skandal besar, di blow up, di press gitu ya. Itu sebenarnya soal kecil. Kalau yang bocor soal lain lagi yang menyangkut pertahanan negara lebih repot lagi. Nah, ada juga isinya seperti regulasi yang sudah keluar nih, UU Cipta Kerja tahun lalu peraturan Permen ATR BPN yang tahun ini gitu ya. Pindah ke sistem dokumen elektronik. Misalnya perlu tanda tangan elektronik untuk dokumen-dokumen perjanjian, kemudian untuk SHM, surat-surat tanah. Pertanyaannya, kita siap nggak? Terus keahlian dan infrastruktur yang dibutuhkan kayak apa? Kemudian gap dari yang dibutuhkan itu dengan yang tersedia seperti apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan besar juga. Nanti akan dibahas lebih lanjut jika pesertanya berminat, enggak nanti terlalu teknis. Disebutkan beberapa kali SDM. Oke, kita lihat apa sih yang sudah tersedia. Indonesia itu sebenarnya sudah punya bikinan BSSN ya, ada peta okupasi nasional. Ini dokumennya bisa diunduh di situ, lengkap sekali situ. Dijelaskan tugas, kompetensi, wewenangnya, jenjang karirnya kayak apa, semua ada. Hanya masalahnya adalah ini gimana carinya orang-orang ini. Kan nggak mungkin langsung jadi gitu aja. Gimana mendidiknya. Nah sekarang yang kejadiannya adalah minim antisipasi kebutuhan tenaga ahli ini. Ada berapa sih prodi kriptografi, keamanan cyber, hukum cyber, keamanan jaringan di Indonesia? Kayaknya nggak ada. Sejauh ini saya tahu nggak ada, tapi mungkin ada 1 atau 2, saya nggak tahu. Pertanyaannya kapan nih kita mau mulai kan? Karena gerakan ke arah
dokumen, elektronisasi dokumen dan sebagainya ini sudah niscaya ini nggak bisa kita mundur lagi. Nah, ini slide terakhir saya. Saya mau kembalikan lagi ke slide pertama tentang perubahan perilaku, perubahan sikap dan landasan hukum. Pesannya sederhana aja. Sebetulnya dari kriptografi sendiri ada banyak teknik, ada banyak protokol yang sudah established untuk membantu perlindungan data untuk membantu keamanan komunikasi. Dan kalau kita ngelihat banyak cerita horor tentang kebocoran sana-sini, sebetulnya kalau mau dibalik, sebetulnya kriptografi itu jalan kok. Karena kalau nggak ada kriptografi itu, sampai sekarang nyatanya belum ada kan kehancuran besar sistem perbankan dunia gitu atau gimana. Paling tidak jalan untuk sebagian besar. Hanya masalahnya adalah kalau kita punya helm tapi tidak dipakai, atau dipakai tapi tidak dengan benar, kan berarti proteksinya kurang. Nah, di situ ada kebutuhan juga untuk ada orang yang memaksa semua pakai helm. Atau ada yang bilang, oke, kamu kalau nggak mau pakai helm nggak apa-apa sih, tapi nanti ada sanksinya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga pemerintah. Dalam hal ini lembaga-lembaga yang mengelola data. Di lain pihak, kita sendiri sebagai pengguna, sebagai pemakai, sebagai orang yang sehari-hari memproduksi data dan memakai alat-alat yang dipakai untuk mengolah dan memproduksi data. Ya, kita belajar memakai alat-alat kayak gini. Oke, itu aja sih yang mau saya bagikan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fredrik, luar biasa sekali.